Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi. Yes. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Sudah sarapan semuanya? Ya. Ada anak bapak yang alfa? Enggak. Hadir semuanya? Oke. Nah, berarti tidak perlu Pak sebutkan namanya ya. Hadir semuanya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ya, kita nyanyikan lagu wajib dulu. Dari Sabang sampai Merauke, menjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Indonesia. Oke. Baik. Ya, yang mana tujuan pembelajaran kita sekarang yaitu menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Kemudian menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Oke. Next. Ya, baik. Apakah anak bapak pernah melakukan antrian untuk mendapatkan sesuatu? Pernah. Ya. Kapan anak bapak melakukan antrian itu? Membeli makanan. Ya. Kira-kira di mana saja?
kita melakukan antrian itu? Di kantin, di warung, ya, di toko, ya, juga di minimarket. Oke. Kemudian apakah anak bapak pernah memasak mie instan? Oke, kita lanjut. Ya, ini merupakan sebuah gambar tentang permasalahan yang sering kita lakukan, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Orang berbelanja. Di sini terlihat mereka melakukan antrian. Oke. Anak-anak, sering kan kita menghadapi masalah kecil di rumah atau di sekolah, kadang kita bingung mulai dari mana. Nah, ada cara keren untuk menyelesaikannya, yaitu dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya kita belajar menyelesaikan masalah dengan langkah yang rapi, jelas, dan teratur, seperti komputer, tapi tetap pakai kreativitas kita. Ada 4 prinsip penting dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau disuruh membersihkan kamar, ya akan susah. Tapi kalau dipecah jadi langkah kecil, ternyata lebih mudah. Itulah dekomposisi. Setiap pagi kita melakukan kegiatan yang hampir sama. Nah, itu pola. Dengan mengenali pola, kita jadi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat menggambar kucing, kita tidak perlu menggambar. Nah, kemudian berpikir komputasi, cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih teratur. Oke. Kemudian Berpikir komputasional, ayo kita lakukan. Belajar bersama-sama, pasti menyenangkan. Dekomposisi memecah masalah jadi kecil-kecil mudah diselesaikan. Pengenalan pola, mencari kesamaan agar lebih cepat kita menemukan jalan. Berpikir komputasional, ayo kita lakukan. Belajar bersama-sama, pasti menyenangkan.
LKPD ya. Mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Caranya nanti ya dalam melakukan pengisian, pembuatan atau mengerjakan LKPD ini, anak bapak diharapkan berdiskusi ya untuk menjawab pertanyaan ya atau tugas yang bapak berikan nanti ya. Oke. Di sana setelah kalian berdiskusi, nanti kita akan menampilkan atau perwakilan dari kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Kita lanjut. Ini pertanyaannya, ya. Silakan kalian diskusikan. Ya, ya. Bikin soalnya. Ya. Jangan ribut, jangan ribut. Nah, itu yang nomor 4 itu, ya. Itu bagaimana cara memasaknya. Kalian akan menceritakan di sana bagaimana cara memasak mie tersebut. Mulai dari pertama sampai akhir, sampai siap saji kita makan. Silakan kita lakukan. Dari nomor 1. Ya, kerjakan lagi. Ya. jawabannya lagi.
Sudah selesai nak? Kelompok 1 sudah siap? Kedua, 3 sudah? Belum. 4. Ini udah selesai? Belum. Sudah, kelompok 1 sudah? Nah, kita tunggu dulu kelompok yang lain. Cepat, Sudah. Sudah. Sudah.
Ya. Sudah. Sudah selesai. Pernah atau tidak? Enggak. Sudah selesai ya? Enggak? Sudah? Oke. Ah, selesai. Ini kelompok apa sudah? Hah? Dah. Dah. Dah selesai diskusinya? Baik. Dah. Oke. Kelompok 1 udah siap? Dah. Kelompok 2? 3? 4? Dah. Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan. Ya, masing-masing kelompok mewakili 1 orang. Ya, kita minta dulu dari kelompok 1. Ya, silakan Bapak. Ya, dengarkan temannya. Jawabannya karena contohnya jajan di kantin atau warung. Kapan anak bapak melakukan antrean itu? Saat belanja di toko atau minimarket. 3. Apakah anak bapak pernah memasak mie instan? Pernah. Bagaimana cara memasaknya? Cara memasak mie instan adalah 1. Membuka kemasan mie. 2. Rebus mie sampai mendidih. 3. Masukkan mie instan ke Oke. Baik. Di sini silakan duduk. Ya. Bagaimana cara memasak mie? Yang pertama, membuka kemasan. Iya, membuka kemasan, nah? Iya, tentu kita buka dulu kemasan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Iya atau tidak? Yang memasukkan mie instan tersebut ke dalam air. Ya, tunggu mie sampai mendidih selama 3 menit. Nah, kemudian angkat mie ke dalam mangkuk. Campurkan mie dengan bumbu. Mie instan siap disajikan. Oke, bagus sekali. Ya, mari kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi? 2. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ya, kalau enggak, silakan kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Silakan disampaikan hasil diskusi. Enggak harus ketua dong. Ya. Enggak harus ketua. Ya, mewakili dari kelompok itu.
Nah, tepuk tangan pada kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya. Selanjutnya kelompok berapa? 3 atau 2? 2. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan diskusi saya dengan kelompok saya. 1. Apakah anak bapak pernah jajan di apakah anak bapak pernah kuliah? Melakukan antrian. Melakukan antrian Ah. sesuatu. 1. Contoh pernah. Kapan anak bapak melakukan antrian itu? Atau belanja di kantin dan di warung? Apakah anak bapak ibu pernah memasak mie? Pernah. Bagaimana cara memasaknya? 1. Digoreng lalu dimasukkan mie ke dalam air mendidih. 2. Lalu dimasukkan bumbu ke dalam piring. 3. Setelah itu tuangkan minyak ke dalam piring. 4. Setelah itu mie diaduk dengan bumbu ke dalam piring. Disajikan minyak. Assalamualaikum Tepuk tangan pada warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Apakah ibu bapak pernah antrian untuk mendapatkan sesuatu? Pernah, contohnya di warung dan di toko. 2. Apakah anak bapak melakukan antrian itu di kantin, warung, pos, PWU, dan minimarket? Apakah anak ibu bapak pernah masak mie? Pernah. 4. Bagaimana cara memasaknya? 1. Buka kemasan mie, rebus air, masukkan mie, tunggu 3 menit, masukkan mie ke piring, masukkan bumbu, lalu diaduk. Mie siap disajikan dan siap dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tepuk tangan pada kelompok. Jadi itulah hasil diskusi kalian ya di sini. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang tugas yang telah Bapak berikan kepada anak Bapak tadi untuk mendapatkan sesuatu. Tentunya kita berterima ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, dimanapun kita pasti pernah antri. Antrian. Di kantin kita jajan, kita juga melakukan antrian. Ya, seperti kita membeli lontong. Ya, membeli lontong. Ya, lain nama orang kantin manggila awak kuntian tiba. Tidak, nyesal saya nanda ulu itu. Itu sudah melakukan antrian. Ya, kemudian gimana lagi?
di SPBU. Nah, kita juga antrian untuk pengisian minyak, bahan bakar motor. Ya, itu merupakan contoh antrian yang pernah kita lakukan. Ya, kemudian kapan anak bapak melakukan antrian? Ya, di jam istirahat juga melakukan antrian. Ya. Apalagi waktu belanja di pasar atau di minimarket kita juga melakukan antrian. Ya, kalau mau ambil barang awak di minimarket itu antrian tuh, nak? Ya. Kita ambil sendiri. Yang antriannya di mana? Di kasir. Nah, di tempat pembayaran belanja kita. Kemudian yang terakhir, ya, itu bagaimana cara memas. Nah, yang pertama tentu kita buka kemas. Ya, setelah itu kita rebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan minyak. Setelah itu dimasukkan bumbu, lalu diaduk. Setelah diaduk, Lalu disajikan dan dimakan. Ya, itulah proses memasak. Sekarang bapak tanya yang lain. Ya, pernah anak bapak memasak nasi? Pernah. Ya, yang pertama apa langkah kita? Memasukkan beras. Ya, ke magic. Setelah itu dicuci. Setelah dicuci apa lagi? Apa? Dimasukkan air kembali. Kalau tidak dimasukkan air kembali, lain mau jadi nasi. Ya, setelah dimasukkan air, baru dimasukkan ke dalam magicom. Tempatnya tadi ya, wadahnya tadi dimasukkan. Ya, setelah itu ditunggu beberapa menit. Nah, setelah ditunggu gimana nih? Masak. Setelah masak, baru bisa disajikan. Baik, cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengajak anak Bapak untuk melakukan ice breaking. Ya, oke. Nah, silakan anak Bapak berdiri. Nah, semuanya berdiri.
Cukup. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik, Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu Bapak berikan tugas pada anak Bapak, ya, itu untuk membuat atau memecahkan suatu masalah, ya, dalam pembuatan kue baking. Ya, Bapak minta anak-anak Bapak semuanya untuk membuat tugas bagaimana langkah-langkah untuk suatu pembuatan kue baking. Nah, paham sampai di situ, nak? Paham. Ya, oke. Kalian bikin itu nanti, ya. Membuat langkah-langkah pembuatan kue baking. Ya. Bagaimana cara pembuatannya, itu yang Bapak minta penyelesaiannya itu. Oke? Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.